Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mantap, semangat banget ya hari ini ya. Ya Ya Pak, banget ini mau Pak. Ada yang ngantuk gak? Nggak ada Pak. Ada Pak. Oke, siap, bagus. Sebelum kita mulai ke pembelajarannya, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa KM di sini? Saya Pak. Oke, silakan pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baik. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Agni Muhammad Nopal, Hadir Pak. Indri Astika Damayanti, Sultan Nasir. Baik. Gak ada Pak dia. Gak ada, kemana tuh si Sultan? Alpa Pak gak ada keterangan. Tapi kayaknya Agni tahu deh Pak Sultan kemana. Agni, kamu tahu si Sultan kemana? Tahu Pak. Kemana? Tadi itu pergi ke warnet. Ke warnet. Iya Pak. Sama siapa aja? Sam Sultan, Ahmad, sama Asep Pak. Waduh, gawatnya anak-anak itu. Dia perginya sama kelas sebelah ya? Iya Pak. Itu ke warnetnya yang di sebelah mana nih? Deket gang ini Pak. Gang Mawar Pak. Gang Mawar. Iya Pak. Aduh, harus dilaporin ke bagian kedisiplinan nih. Iya Pak. Yang lain tolong jangan ditiru ya perilaku si Sultan dan kawan-kawan. Iya Pak. Tolong jangan ditiru. Kalau kalian niat dari rumah mau ke sekolah itu harus nyampe biar dapat ilmu yang barokah ya. Jangan bohongi orang tua. Bilang mau sekolah, tau-taunya ke warnet. Jangan seperti itu ya. Iya Pak. Oke. Lanjut. Regi Setia Putra. Iya. Mantap. Ganteng ya Pak. Ya, semangat ya. Iya Pak. Kamu sudah dapat dari hadiah ya? Baru dapat hadiah ya? Enggak, Pak. Bohong. Kok sumringah gitu sih? Ya, tapi juga pacarnya Pak. Oh, pantesan. Pacarnya kelas mana? Itu Pak, kelas sebelah namanya. Bohong, Pak, bohong. Cik, saya nggak ngaku ya Pak. Regi, kalau masih sekolah mah jangan pacaran dulu ya. Ya nanti juga ada waktunya gitu. Sekarang mah kita waktunya kalian fokus untuk belajar dulu. Ya Pak. Ya, Agni jadi tiru Agni. Iya Pak, siap. Zaki Asari, Oh iya Pak. Stelana, Ece gitu Zaki. Iya Pak, soalnya saya mau cari pacar saya yang hilang. Aduh, jalan kemana tuh? Katanya dia lagi kerja. Dari kerja dia apa di PKMB. Kamu mengarang ya? Pas Aduh. tahu jadi kenyataan. Pak. Oh, itu baru harapan namanya ya? Iya Pak. Semoga dapat jodoh yang diharapkan Jaki. Tapi sekarang mah jangan dulu Jaki. Masih sekolah, oke? Iya Pak, siap Pak, siap. Nah, Bapak ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah hadir gitu ya, yang nggak bolos gitu, yang menyempatkan, yang melawan rasa malasnya untuk datang ke sekolah. Saya Bapak ucapkan terima kasih.
Masih ada yang inget gak materi yang minggu kemarin yang kita bahas? Itu Pak, saya ingat Reki, kemarin tuh kita membahas tentang kayak amanah dan tanggung jawab gitu Pak. amanah dan tanggung jawab. Itu tuh dinamakan apa? Hal apa itu tuh? Oh, Kalau kita saya tahu Pak. Apa Alat ini? terpuji Pak. Nah, bagus. Akhlak Puji. Nah, akhlak ya. Kemarin kita ngebahas tentang akhlak. Nah, siapa yang masih ingat akhlak terpuji itu salah satunya apa? Boleh angkat tangan. Seperti yang saya sebutkan tadi Pak. Saya. Apa Nah, jadi? itu tanggung jawab, lalu amanah, lalu juga disiplin. Gus. Agni, malau mulai ya? Tidak tahu Pak. Nggak tahu? Ya. Nggak tahu atau lupa? Lupa. Kemarin masuk gak? Oh enggak Pak. Aduh, kemana kemarin? Tiduran Pak. Aduh, ketiduran. Makanya jangan banyak begadang, Agni. Iya Pak. Apa dia main FF? Oke, kemarin kita ngebahas tentang akhlak terpuji, yaitu jujur, amanah, tanggung jawab, terus berkata, menjaga lisan gitu ya. Itu kemarin kita sudah membahas tentang akhlak. Oke anak-anak, jadi minggu ini atau di hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail. Pak, kisah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Ismail. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak mujizat Nabi Ibrahim itu apa sih? Itu Pak, Apa tidak. Jeki? Saya. Mujizat Nabi Ibrahim itu salah satunya itu tidak mempan dibakar api Pak. Tidak mempan dibakar api. Bagus. Ada lagi? Ada yang tahu nggak ini apa namanya? Nabi Ibrahim itu diturunkan atau diutus kepada kaum apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Itu Pak, Mang Ujang kayaknya tahu Pak. Apa? Mang Ujang? Apa Regi? Kalau Nabi Namrud. Raja Namrud. Raja Namrud. Bagus. Tepuk tangan. Nah, kita hari ini akan membahas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah Nabi Ibrahim gitu ya, kalau kita ceritakan secara keseluruhan itu mungkin akan panjang. Nah, di hari ini Bapak akan menjelaskan tentang gimana Nabi Ibrahim itu diuji kesabarannya oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Jadi Bapak ceritakan dulu ya sedikit. Nah, Nabi Ibrahim itu diutus di kaum yang namanya kaum Babilonia yang dipimpin oleh Raja Namrud. Nah, kaum ini itu sangat sesat gitu. Bahkan sampai menyembah patung, menyembah berhala gitu. Nah, si pembuat patungnya ini itu bapaknya Nabi Ibrahim sendiri. Gitu. Jadi bapaknya Nabi Ibrahim membuat patung yang disembah oleh bangsa Babilonia. Itu singkat ceritanya gitu ya, kisah awalnya. Nah, Nabi Ibrahim ini itu punya istri yang bernama Siti Sarah. Siapa? Siti Sarah. Siti Sarah. Nah, beliau ini sudah menikah dengan Siti Sarah kurang lebih 20 tahun lamanya. Belum juga dikaruniai Anak. seorang anak. Itu salah satu ujiannya daripada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim tuh mau banget nih gitu punya penerus nabi kan gitu ya. Karena kan para nabi itu kan suka ada penerusnya gitu, khususnya anak laki-laki gitu. Jadi Nabi Ibrahim itu sangat berharap sekali, sering memohon doa kepada Allah supaya dikaruniai seorang anak. Namun selama 20 tahun itu tidak kunjung dikaruniai anak itu. Tidak kunjung dikasih anak. Akhirnya Siti Sarah itu bilang ke Nabi Ibrahim bahwasanya silahkan kalau mau menikah lagi gitu. Itu tapi dengan satu syarat. Syaratnya itu
Nabi Ibrahim harus menikahi seorang wanita yang pilihannya itu dari Siti Sarah. Jadi boleh menikah, tapi dengan satu syarat, si perempuan calon istrinya Nabi Ibrahim yang kedua itu harus dipilih oleh Siti Sarah. Gitu. Nah, singkat cerita, Siti Sarah itu memilih budaknya sendiri. Jadi zaman dulu tuh budak itu seperti pembantu lah gitu ya. Disebut namanya budak gitu ya, pembantunya Siti Sarah yang bernama Siti Hajar. Itu. Jadi Siti Sarah itu merekomendasikan gitu atau memilih Siti Hajar untuk menikah dengan Nabi Ibrahim jadi istri kedua gitu. Nah, singkat cerita, dari pernikahan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar lahirlah seorang anak itu yang bernama Ismail alaihi salam. Pinter nih kelas ini nih. Jadi Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim itu punya anak namanya siapa? Ismail alaihissalam gitu ya. Ini kelak menjadi pewarisnya Nabi Ibrahim gitu. Nah, setelah Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail itu selang beberapa tahun ya, khususnya gitu. Tepatnya di ketika umur Siti Hajar gitu ya, Siti Hajar berumur 90 tahun. Siti Sarah juga mempunyai anak dari Nabi Ibrahim yaitu bernama Nabi. Ada yang tahu? Yang tahu nggak? Yakub bukan Pak, Yakub. Kurang tepat. Ada yang tahu lagi nggak? Dari dari I hurufnya. Oh, Ishak. Pintar. Baru mau jawab dulu. Nabi Ishak alaihissalam. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu mempunyai anak, cuman duluan Nabi Ismail, kemudian lahirnya Nabi Ishak ketika Siti Sarah berumur 90 tahun tuh. Para nabi aja gitu ya, itu diuji dulu, ingin punya anak aja diuji dulu. Gimana kita gitu sebagai umat biasa, sebagai hamba yang biasa, apalagi kita ya kan, otomatis kita juga kalau diuji. Soalnya para nabi aja yang udah dijamin masuk surga, udah dijamin kesolehannya itu tetap diuji. Terus nanti kedepannya kalau misalnya kalian punya kakak gitu ya yang sudah nikah tapi belum punya anak, cobalah belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim, di mana harus perbanyak sabar dan berdoa. Siti Sarah aja baru punya anak di umur 90 tahun, jadi nggak ada yang nggak mungkin di mata Gusti Allah. Jadi tugas kita hanya bersabar menerima ujian itu, terus kita berdoa memohon kepada Allah gitu. Insya Allah segala keinginan kita itu akan terkabul gitu. Nah, singkat cerita, Nabi Ismail dan Siti Hajar ini kan tadinya kan mereka itu kan satu rumah ya kan. Kemudian Siti Hajar dan Ismail ini itu dipisahkan oleh Nabi Ibrahim karena Siti Sarah nggak mau serumah gitu, dipisahkan. Kemudian Siti Hajar itu diberi lahan dan rumah, dibikinkan rumah pada Nabi Ibrahim di mana, di kota apa? Mekah itu, di kota Mekah. Nah, Bapak juga akan kasih asal usul air Zam-Zam gitu ya. Nah, ketika Siti Hajar dan Ismail kecil itu sedang berjalan menuju kota Mekah gitu ya, diantar oleh Nabi Ibrahim di tengah jalan gitu. Ceritanya udah mau nyampe gitu di kota Mekah tuh gitu ya, udah mau nyampe, dikit lagi nyampe. Nabi Ismail itu kehausan, nangis kehausan gitu ya, minta minum kepada ibunya dan kepada ayah. Akhirnya ayah dan ibunya ini jalan-jalan nyari air karena kan posisinya itu kan ada di padang pasir, tandus, nggak ada air, susah. Nah, Nabi Ismail lagi tinggal di bawah pohon kurma itu menggosok-gosokkan kakinya. Jadi kakinya itu digosok-gosokin ke tanah, ke pasir ya, ke pasir. Lama-kelamaan keluar air yang disebut sekarang air Zam-Zam. Itu. Jadi air yang tidak pernah habis itu asal usulnya dari Nabi Ismail gitu.
Nah, singkat cerita lagi gitu ya, supaya kita cepat. Nabi Ismail ini tumbuhlah remaja gitu, agak dewasa, bukan dewasa sih, beranjak remaja gitu, ke umur sekitar belasan tahun lah umurnya gitu. Nabi Ismail itu, Nabi Ibrahim dapat mimpi. Nabi Ibrahim itu mimpi. Nabi Ibrahim itu mimpi. Apa mimpinya? Di dalam mimpinya itu, di dalam mimpinya Nabi Ibrahim itu harus menyembelih Nabi Ismail. Kenapa sampai mimpi itu datang? Ternyata kalau kita lihat lagi, jadi Nabi Ibrahim itu sangat-sangat sayang ke Nabi Ismail tuh. Sayang banget gitu, sampai-sampai hampir menyaingi rasa sayangnya Nabi Ibrahim kepada Allah. Gitu, hampir menggantikan, saking sayang banget ya. Sekarang kan gini, kita nggak dikasih keturunan sudah lama, terus dikasih anak Nabi Ismail gitu, udah itu langsung cowok gitu ya, apa yang diinginkan. Tapi kan sayang banget. Nabi Ibrahim itu sayangnya kebangetan ke Nabi Ismail itu. Ini kan ceritanya sebelum Nabi Ishak ada gitu ya. Nabi Ismail itu sangat sayang sekali. Akhirnya Nabi Ibrahim dapat mimpi perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Otomatis kan Nabi Ibrahim gemetar itu ya, saking takut karena memang Nabi Ibrahim tuh sangat taat kepada Gusti Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim itu bilang ke Nabi Ismail, "Wahai anakku, ayah dapat mimpi, kata malaikat Jibril, perintah dari Allah, kamu itu harus disembelih." Itu kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail. Nah, saking memang Nabi Ismail juga anaknya soleh, Nabi Ismail jawabnya gini, "Ya udah ayah, kalau memang itu perintah dari Allah, saya ikhlas lillahi ta'ala, asal dengan satu syarat." Kata Nabi Ismail itu apa? "Saya mau ketika disembelihnya itu ditutup pakai kain warna putih." Jadi syaratnya Nabi Ismail itu apa? Ditutup kain putih wajahnya itu supaya Nabi Ismail tidak melihat ayahnya sendiri menyembelih dirinya gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya penyembelihan itu pun dilaksanakan gitu ya. Penyembelihan itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ismail ditidurkan gitu ya, madhep ke kiblat gitulah. Ketika mau disembelih itu, karena Nabi Ibrahim sangat-sangat meyakinkan lagi bahwasannya nggak ada yang saya cintai selain Allah, walaupun itu anak saya sendiri gitu. Dengan niat seperti itu, Nabi Ibrahim pun ingin menyembelih Nabi Ismail. Pak, HP Bapak kayaknya menyala, Pak. Itu harus dimatiin dulu. Oh iya, bentar ya. Nah, lanjut ya, sorry, kita ada gangguan. Ya, Pak. Nah, ketika Nabi Ismail ingin disembelih oleh ayahnya sendiri, Nabi Ibrahim, itu tiba-tiba malaikat Jibril membawa seekor kambing. Seekor kambing yang langsung menggantikan. Jadi Nabi Ismail itu lagi rebahan nih. Ujung-ujung yang disembelih oleh Nabi Ibrahim, padahal itu kambing, bukan anaknya. Ketika udah disembelih, pas dibuka ternyata kambing. Lalu Allah pun bersabda gitu kepada Nabi Ibrahim, yang intinya bahwasanya Nabi Ibrahim itu telah lulus dari ujian Allah, bahwasanya itu enggak ada selain daripada Allah yang harus dicintai, yang harus diutamakan gitu daripada hal apapun. Nah, dari kejadian ini muncullah kebiasaan di umat muslim sekarang, yaitu hari raya Idul Adha. Kita tuh harus menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan-hewan yang berkaki 4 gitu ya, khususnya gitu ya. Nah, dari cerita ini makna yang tersirat tuh sebenarnya gini, bukan hanya itu si simbolis kita harus menyembelih hewan gitu ya. Makna hakikinya adalah kita tuh harus mau menyembelih rasa keinginan kita yang terlalu berlebihan, rasa sayang kita yang terlalu berlebihan kepada hal apapun, kepada siapapun, kecuali kepada Allah. Nah, baik, mungkin untuk memperkuat pemahaman kalian, Bapak punya satu video animasi yang bisa menambah pemahaman kalian.
Bentar ya. Bapak hapus dulu. Kalian perhatikan supaya lebih paham lagi video yang akan Bapak sampaikan gitu ya, untuk menambah pemahaman kalian gitu ya. Nah, nanti kalian akan Bapak tugaskan untuk berdiskusi mengenai video yang sudah ditampilkan. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dan di anakku, kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini." Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah. Dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu menentukan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat amin ya rabbal alamin. Nah, dari nyimak video tadi ya, dari video yang tadi Bapak putarkan, Bapak ingin nanya dulu gitu ya, siapa istri pertama Nabi Ibrahim?
Ada yang tahu? Saya Pak. Oke Jaki. Siti Sarah Pak. Oke betul. Kita Pak Jaki. Terus siapa istri keduanya Nabi Ibrahim? Ada yang tahu? Oke Hendri. Siti Hajar. Bagus. Oke. Terus tadi ibunya Nabi Ismail itu siapa? Ada yang tahu? Nabi Ismail Pak. Ibunya ya. Siti Hajar. Siti Hajar. Oke, bagus. Nah, tadi Nabi Ismail dengan Siti Hajar itu pindah ke kota apa? Ada yang tahu nggak? Saya Pak. Mekah Pak. Oh, oke, bagus, kota Mekah. Nah, karena kalian sudah paham ya, sudah memperhatikan juga, terima kasih untuk sudah memperhatikan video yang Bapak putarkan tadi. Sekarang kalian buat kelompok, ada berapa orang ini sekarang? 4. Empat. Oke, kita buat 2 kelompok aja ya, 2 orang. Itu. Terus ngapain? Kalian diskusikan masing-masing kelompok itu diskusikan hal baik apa itu yang dapat kita pelajari dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail itu apa aja gitu ya, kalian diskusikan, terus kalian tuangkan di keras ini, kemudian kalian diskusikan makna apa yang bisa diambil, pelajaran apa dan hikmah apa gitu yang bisa diambil dari kisah yang kita pelajari hari ini. Ya Pak, siap. Oke. Jangan ngomongnya. Oh iya. Tadi Ini apa? Gimana Jaki? Udah? belum Pak. Belum. Oke, lanjut. Nanti kalian ini ya presentasikan perwakilan aja ya. Baik, Pak. Sebutkan apa yang. Gimana Eji? Kamu kemarin kemana? Ada Pak. Ada? Ya. Benar? Ya Pak. Lanjut ke Eji. Ayo, hikmah apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim yang kita pelajari hari ini? Coba kita diskusikan bareng-bareng aja ya. Ini kamu udah? Kamu udah? Ini udah? Sudah. Oke, sekarang masing-masing dari kelompok perwakilan. Saya dulu Pak. Jaki? Saya dulu ya Pak. Ya, siap, silakan Jaki. Jelaskan apa yang kamu pahami. Sini boleh dimaju sini Jaki. Baik, ini yang saya pahami dari kisah Nabi Ibrahim barusan. Hikmah yang bisa diambil yang pertama adalah tentang rasa sabar. Kita harus sabar dengan cobaan dari Allah atau apapun itu. Karena jika kita tidak sabar, kita terburu-buru gitu ya. Bisa saja kita tuh bisa menjadi tidak terkontrol emosinya gitu. Karena kita pengen sesuatu tuh buru-buru, kenapa sih ini tuh gak dikasih sekarang gitu kan. Nah, yang kedua, kita harus terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kan Nabi Ibrahim saja rasa sayang anaknya tuh hampir menyayangi rasa sayang kepada Allah. Nah, apalagi kita, Nabi Ibrahim yang berdoa begitu lama lalu dikasih anak, lalu sekali dikasih anak itu terlalu sayang gitu sama anaknya, hampir menyayangi rasa sayang kepada Allah. Lalu selanjutnya tuh jangan tergoda bisikan setan. Nah, ini yang terakhir nih. Jangan pernah terlalu sayang kepada orang lain selain Gusti Allah. Oke, bertangan. Ayo, kelompok selanjutnya. Oke, Ji. Urutan ikutin punya aku. Terlanjut. Oke Pak, hikmah yang ada pada video tersebut
Yang bisa saya ambil yaitu tentang ketaatan kepada Allah. Taat itu kayak gimana? Ini contohnya taatnya Oke, apapun perintah. perintah dari Allah, mau berat ataupun ringan, itu harus kita jalani. Terus yang kedua ada berusaha dan ikhtiar. Ketika ada cerita tentang Nabi Ismail dilahirkan, ya, yang ibunya berlari mengelilingi Safa dan Marwah Ya. untuk mencarikan air minum untuk Nabi Ismail, karena kecintaan ibunya terhadap anaknya tidak terhingga, sehingga ibunya pun ketika mencarikan air untuk Nabi Ismail Amin, tolong sudah 7 kali Ya Pak. berputar memutari Safa dan Marwah. Akhirnya ibunya Ismail ini, yaitu Siti Hajar, dapat menemukan sumber air yang dinamakan air Zam-Zam. Oke. Yang ketiga tentang keikhlasan. Tentang keikhlasan. Apa sih tentang keikhlasan itu? Kita tidak harus bergantung kepada sesuatu yang tidak selain Allah itu. ya pokoknya jangan bergantung kepada selain Allah. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, kita harus melaksanakannya dengan ikhlas. Nah, Pak. Oke, baik, terima kasih Eji. Bagus banget, tepuk tangan. Nah, oke, cukup baik ya. Berarti kalian masing-masing kelompok itu sudah paham mengenai kisah perjalanan Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, itu untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, coba Bapak tanya lagi ya untuk memastikan. Ya. Coba Agni, Bapak. ibunya Nabi Ismail itu siapa? Ibunya Nabi Ismail itu Siti Hajar. Oke, baik, bagus. Coba kita tanya lagi ya. Indri, Ya. istri pertamanya Nabi Ibrahim siapa? Siti Sarah. Oke, baik. Nah, terus Jaki, tadi hikmah yang dapat diambil dari kisah itu tuh salah satunya apa? Tentang rasa sabar, Pak. Oke, baik. Rasa sabar itu kayak gimana contohnya? Jadi jika kita menginginkan sesuatu, kita jangan memintanya dengan terburu-buru. Kita harus menunggunya dengan pelan-pelan dan tidak buru-buru. Oke, baik. Jadi kita tuh harus menanamkan rasa sabar ketika kita diuji maupun kita ingin mempunyai sebuah keinginan, kita cukup berdoa, berikhtiar, terus menanamkan rasa sabar. Oke, Eji. Ya, Pak. Tadi selain itu ada hikmah apa yang dapat diambil? Hikmahnya itu tentang ketaatan, Pak. Ketaatan. Oke, baik. Taat tuh kayak gimana, Eji? Contohnya tadi di Nabi Ibrahim tuh disuruh apa tadi tuh? Disuruh untuk menyembelih anaknya. Menyembelih anaknya. Namun ketika Nabi Ibrahim itu sabar, Ya. terus ikhlas, maka Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor domba oleh malaikat. Malaikat Jibril. Oke, baik. Jadi itu ya pelajaran yang dapat dipetik itu, yang pertama rasa sabar, sifat sabar. Yang kedua poin yaitu ketaatan. Itu ya, dimana kita tuh mau gimana pun ya, perintah Allah itu mutlak harus ditaati sama kita, mau perintahnya ataupun larangannya gitu ya. Terus juga yang ketiga yaitu tentang berikhtiar atau berusaha dulu gitu ya, dimana kita tadi memperhatikan usahanya Siti Hajar nyari air untuk anaknya yang kehausan. Kemudian Allah ketika Siti Hajar sudah berlarian ke sana kemari mencari air, berikhtiar kan itu namanya. Terus Allah ngasih jalan juga kan, terbukalah air Zam-Zam yang sampai sekarang itu tidak habis-habis airnya. Nah, mungkin Bapak rasa cukup ya, kalian juga sudah paham, alhamdulillah. Itu terima kasih juga yang sudah hadir di hari ini. Terima kasih juga anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran Bapak dengan baik dan benar. Mohon maaf bila ada kesalahan
dari penyampaian Bapak ataupun apapun itu yang tersinggung mohon dimaafkan. Ya wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.